Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Chatting dengan Allah, sebuah program yang melatih kita untuk melakukan interaksi-interaksi antar kita dan kemudian kita dengan Allah dalam rangka untuk mencarikan solusi-solusi atas berbagai macam masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ada 3 poin penting yang perlu saya garis bawahi dan saya ulang-ulangi untuk menanamkan kepada pemikiran kita, mindset kita, bahwa sesungguhnya kita ini senantiasa harus melakukan chatting dengan Allah, curhat, menyampaikan masalah-masalah kita kepada Allah, berinteraksi, dan itu harus dilatih. Itu adalah skill. Orang-orang yang tidak pernah berlatih untuk berinteraksi dengan Allah, maka Allah itu akan terasa jauh darinya, padahal sesungguhnya Allah itu dekat dan sedang menunggu kita untuk berproses mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting di dalam menghadapi kehidupan kita. 3 poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai bagian awal dari kajian kita di episode kali ini. Yang pertama, bahwa hidup ini sesungguhnya adalah aliran masalah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita ini senantiasa menghadapi masalah. Tidak ada ceritanya orang hidup tidak menemui masalah itu. Ada masalah terkait dengan kesehatan, ada masalah terkait dengan rezeki, dengan karir, dengan rumah tangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Bangun tidur sampai tidur kembali, kita senantiasa akan menghadapi masalah. Karena itu, kita ini harus berlatih memiliki skill untuk problem solving. Ada masalah, kita bisa mencarikan solusinya. Nah, sahabat sekalian, program kita kali ini adalah bagian dari latihan kita untuk mendapatkan skill problem solving itu dengan berdasar kepada petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan itu, salah satunya yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kita menghadapinya dengan sabar, dengan rileks, dengan jangan tergesa-gesa, kemudian merasa tertekan, dan kemudian stres, apalagi depresi. Justru hal itu akan menjadikan kita tidak menemukan solusi yang seharusnya terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi itu. Dan menariknya, Al-Quran menggambarkan hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah lah yang akan bisa menghadapi masalah-masalah hidupnya itu dengan rileks. Kita sudah membahas sebagiannya di episode-episode yang lalu, di mana Allah mengajarkan bahwa hanya orang yang bertuhan kepada Allah, curhat kepadanya dengan istiqomah lah, yang dia akan bisa mengatasi kegelisahan hatinya, ketakutannya, kesedihan di dalam menghadapi segala macam masalah hidupnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi semuanya harus dimulai dari mindset. Kalau Rasulullah mengajarkan pada kita, innamal a'malu binniyat. Seluruh kualitas amalan kita, keberhasilan, kesuksesan di dalam menjalani kehidupan, amalan kita, itu bergantung pada niat, bergantung pada mindsetnya. Kalau mindsetnya benar, insya Allah dia akan melakukan mulai dari ucapannya sampai usaha-usahanya itu di atas jalan yang benar. Ketika dia on the track, di atas jalan yang benar, maka sesungguhnya itu tinggal mengantarkan dia pada keberhasilan, pada solusi, pada kesuksesan yang dia harapkan. Jadi poin pertama adalah mindset. Yang kedua, Allah kemudian mengajarkan mindset itu harus diaplikasikan. Bukan hanya diniatkan, tapi dilatih dalam kehidupan ini. Yang diajarkan oleh Allah sebagai sumber dari segala macam solusi itu adalah dikembalikan kepada Allah. Karena itu program ini mengajak Anda semua untuk berlatih interaksi dengan Allah sebagai zat yang maha pemurah, maha penyayang, yang bakal memberikan petunjuknya kepada kita semua. Radar jiwa itulah yang harus dilatih dengan melakukan interaksi-interaksi dengan Allah. Orang yang bisa berserah diri kepada Allah dan dia istiqomah, dia akan menghadapi semua itu dengan tenang. Tapi sekali lagi, ini harus dilatihkan. Di dalam Islam itu dikenal sebagai zikrullah. Zikrullah itu bukan sekedar orang yang mengucapkan kalimat zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Bukan sekedar itu. Itu adalah mengucapkan kalimat zikir, ya. Tetapi zikrullah itu sebetulnya lebih substansial dan lebih esensial dari yang sekedar mengucapkan kalimat zikir. Yaitu orang yang menyambungkan hatinya dengan Allah. Mengisi seluruh horizon kesadarannya dengan kehadiran Allah. Senantiasa curhat, berinteraksi, berdialog, dan seterusnya kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai zikrullah. Allah kemudian menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang senantiasa menyambungkan kesadarannya dengan Allah, dia akan menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan tentram, dengan sabar, dengan ikhlas, tidak gerusa-gerusu dan seterusnya, yang justru akan menghantarkan dia kepada solusi-solusi untuk mengatasi segala macam masalah kehidupannya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tenteram. Nah, ketenangan di dalam menghadapi masalah itulah yang sangat diperlukan. Bisa berpikir dengan jernih. Di ayat yang berbeda digambarkan sebagai sebuah kesabaran. Sehingga Allah menggambarkan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, yang tidak tergesa-gesa dan tahan ketika menghadapi ujian. Digambarkan dalam banyak ayat, orang yang sabar itu memiliki kemampuan bahkan kekuatan untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Sahabat sekalian, yang demikian ini tidak bisa cuma dipelajari secara teori. Teorinya iya, disampaikan, difahami. Tetapi kesabaran itu, ketenangan dalam menghadapi masalah, itu butuh latihan. Dan salah satu cara latihannya adalah dengan senantiasa menghadirkan Allah di dalam kesadarannya. Jadi program ini sangat penting bagi Anda, sayang kalau Anda lewatkan. Kita sedang berlatih untuk mencari solusi dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran,
Dimulai dari mindsetnya. Kalau mindsetnya benar, kemudian dia melatih di dalam kesabaran, ketenangan, karena dia curhat kepada Allah, dan karena dia merasakan Allah senantiasa hadir di dalam kesadarannya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan dia, maka dia on the track. Dengan kesabarannya itu yang dilatih terus-menerus, dia sedang mempertajam kemampuannya, life skill-nya di dalam menghadapi segala masalah yang seringkali bahkan tidak terduga. Kita tidak mengira akan menghadapi sebuah masalah itu. Tetapi dikarenakan mindset-nya sudah benar dan kemudian berlatih terus, diantaranya dengan mengikuti program ini dan menjalankan apa yang menjadi topik-topik yang sedang kita bahas, maka tiba-tiba dia memiliki skill untuk problem solving terhadap berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, poin yang ketiga terkait dengan proses untuk mendapatkan petunjuk itu, maka Al-Quran mengajari kita untuk membuka firman-firman Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Allah sesungguhnya senantiasa berfirman. Sejak penciptaan jagat raya ini bahkan, orang-orang yang memiliki kesadaran yang sangat baik untuk memahami, berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah, dia insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari segala peristiwa yang dialaminya. Atau ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim, maka dia juga akan mendapatkan hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran itu. Karena Allah sedang memberikan petunjuk di dalam firman-firmannya, di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Quran kemudian mensyaratkan hanya orang-orang yang menggunakan akal sehatlah yang akan mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim itu. Misalnya disampaikan Allah dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat seluruhnya. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Oke sahabat sekalian, itulah 3 poin penting yang menjadi karakter dan misi dari program kita ini. Yang pertama, bahwa hidup ini aliran masalah dan kemudian kita harus memiliki skill problem solving terhadap masalah-masalah itu. Dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah secara istiqomah, maka dia akan tidak mengalami rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir, dan seterusnya. Yang kedua, kita harus melatih kemampuan interaksi dengan Allah itu. Karena sesungguhnya Allah sedang memberikan petunjuk di dalam kitab sucinya, ayat-ayat kauliyah, bahkan sesungguhnya juga di dalam ayat-ayat kauniyah, di dalam seluruh realitas kehidupan kita. Dianjurkan oleh Al-Quran agar kita senantiasa zikrullah dalam arti yang sebenarnya, supaya bisa menghadapi segala masalah itu dengan tenang, dengan sabar,
Dengan cara itu kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan baik karena Allah akan senantiasa mendampingi kita di dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, gunakanlah akal sehat untuk memahami ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah karena hanya orang yang berakalah yang bisa memahami ayat-ayat Allah itu. Oke sahabat sekalian, itulah poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian terkait dengan program kita. Dan seperti biasanya kita akan mengambil kasus yang secara khusus menjadi topik kajian kita. Sudah saya sampaikan pada episode yang lalu dan menjadi topik khusus kita pada episode kali ini. Yaitu, kenapa seseorang bisa mengalami rasa putus asa dan bagaimana cara mengatasinya. Ketika kita lihat di dalam Al-Quran, maka ada sejumlah nasihat di dalamnya. Salah satunya sudah saya sampaikan di episode yang lalu yang kemudian harus Anda lengkapi, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama mencari definisi atau diagnosis dan penyebab dari keputusasaan itu. Putus asa itu sesungguhnya apa? Putus asa adalah putus harapan. Kenapa putus harapan? Karena seseorang sedang berharap untuk mendapatkan sesuatu seperti yang dia inginkan. Dalam hal apa? Tentu saja apa saja yang menjadi harapan bagi kesuksesan, keberhasilan atau tujuan hidupnya. Bisa dia memiliki harapan terkait dengan rezeki. Dan kemudian ketika harapannya tidak tercapai dan dia tidak menemukan solusi, maka dia mengalami putus harapan atau putus asa terkait dengan rezeki yang dia harapkan itu. Atau terkait dengan kesehatan misalnya. Dia memiliki harapan untuk hidup secara sehat, tetapi ternyata dia sering mengalami sakit, bahkan berketerusan di dalam sakitnya, dia tidak menemukan solusi dan alternatif untuk mengatasi masalahnya itu. Putus harapan. Atau terkait dengan keluarganya, terkait dengan karirnya, terkait dengan segala macam. Harapan yang dia tetapkan itu tidak bisa dia dapatkan, maka putuslah harapan itu. Jadi kalau kita melihat akar masalahnya ini, kenapa seseorang mengalami putus asa, putus harapan, sesungguhnya dia sedang tidak menemukan alternatif solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Seringkali orang yang seperti ini membutuhkan pertolongan dari pihak luar. Bisa dari orang-orang dekatnya, atau orang yang dipercayanya, atau bahkan kepada Tuhannya yang dipercaya, diimaninya, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan senantiasa memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi apa yang dibutuhkannya. Jadi dia harus melakukan outward looking, ya, mencari alternatif keluar dari dirinya. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu, dia sedang mentok, tidak menemukan dan tidak melihat adanya solusi alternatif bagi masalahnya. Nah, terkait dengan bantuan dari pihak luar yang diperlukan untuk memberikan pencerahan kepada dia itu, Al-Quran memberikan saran agar kita ini mau menerima pendapat, menerima motivasi, menerima nasihat dari orang lain. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati di dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Nasihat dan second opinion dari orang lain itu adalah penting. Seringkali orang yang tidak terlibat dengan masalah kita itu bisa memahami masalah dengan baik,
bahkan melihat jalan keluar, solusi, alternatif atas masalah yang sedang kita hadapi. Jadi Al-Quran ini memberikan cara kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan kita yang kita mengiranya sudah buntu, sudah nggak ada jalan keluar. Carilah nasihat, carilah second opinion, carilah motivasi dari orang-orang dekat yang kita percaya dan tidak sedang terlibat dengan masalah kita. Insya Allah kita akan mendapatkan nasihat yang penting dan mendapatkan solusi, mendapatkan alternatif dari apa yang menjadi masalah yang sedang kita hadapi itu. Bahkan kepada seorang nabi dan rasul pun Allah mengajarkan agar bertanya kepada orang yang lebih tahu ketika dia tidak tahu. Katakanlah terkait dengan risalah yang sedang diwahyukan kepada beliau. Dan kemudian meragukan tentang risalah itu. Kata Al-Quran, tanyakan kepada ahli dzikir, kepada orang yang lebih tahu, jika kamu tidak mengetahuinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali lelaki-lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sehingga dalam sejarah kita mendapati cerita atau kisah tentang Nabi Muhammad misalnya pada awal-awal menerima wahyu, beliau ragu-ragu. Siapa yang telah datang kepadaku? Yang ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu di Gua Hira itu. Maka beliau kemudian diajak oleh istrinya Siti Khadijah untuk menemui seorang yang berilmu, seorang ahli kitab yang mengetahui tentang risalah yang diturunkan kepada Rasulullah. Bahwa beliau adalah Nabi yang diharapkan dan sudah disebutkan di kitab-kitab terdahulu akan menjadi Nabi penutup dari seluruh rangkaian risalah Ibrahim itu. Atau kita juga membaca di dalam Al-Quran terkait kisahnya Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir misalnya tentang ilmu kesabaran. Jadi sahabat sekalian, adalah sebuah poin yang sangat penting untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui, khususnya ketika kita sudah mentok, bahkan kemudian mengalami fase putus harapan, putus asa. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang kita anggap sudah tidak ada jalan keluarnya itu. Dan poin yang ketiga terkait dengan harapan itu, Allah mengajari kita agar jangan menggantungkan harapan kita kepada sesuatu yang tidak abadi, yang duniawi, yang fana. Allah mengajarkan kepada kita agar tidak putus harapan, putus asa, kita diajari untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah mengajarkan tentang hal itu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan duniawi. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sehingga di dalam surat Al-Hijr 56 kemudian Allah mengatakan bahwa orang yang putus harapan, putus asa, sesungguhnya dia sedang tersesat. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Oke sahabat sekalian, selanjutnya mari kita lihat jawaban dari salah seorang kawan kita yang kita jadikan sebagai contoh kasus dalam episode kali ini, yaitu yang disampaikan oleh saudara kita Endang GZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bermacam-macam sebab dan akibat seseorang bisa merasa berputus asa. Misalnya ketika segala usahanya selalu mengalami kegagalan jauh dari apa yang diharapkan. Ketika ditimpa musibah, kehilangan apa yang dicintainya, kesulitan ekonomi, terlilit banyak hutang, sakit yang tidak kunjung sembuh, perlakuan tidak adil. Bahkan merasa terlanjur menjadi pendosa, menganggap dirinya percuma berbuat baik, sehingga tidak peduli terhadap peri kemanusiaan, keadilan sosial, hukum, dan pesimis dalam ketaatan beribadah. Cara mengatasinya adalah dengan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran dan memahami makna setiap ayat sehingga memperoleh rasa optimis, penuh keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam berusaha memperjuangkan kehidupan lebih baik, hati menjadi tentram, jiwa menjadi tenang, sabar dalam menerima cobaan dan permasalahan yang muncul dengan cara berdoa, curhat, bersimpuh, atau chatting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa kutipan ayat Al-Quran yang dapat memberikan nasihat khususnya untuk diri sendiri dalam mengatasi rasa putus asa. Surat Al-Hijr ayat 55. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang ingkar. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Baqarah 152. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Wallahu a'lam bissawab. Oke sahabat sekalian, detailnya silahkan dibaca sendiri di dalam forum kita, jawaban-jawaban dari kawan-kawan kita yang sedang berlatih untuk berinteraksi dengan Allah dan melakukan problem solving terhadap masalah atau topik yang kita jadikan masalah dalam episode kali ini. Berikutnya untuk topik episode yang ke depan, kita akan mengambil salah satu masalah yang disodorkan oleh kawan kita di dalam forum kita, yaitu tentang trauma. Kenapa seseorang bisa mengalami perasaan trauma dan bagaimana cara mengatasinya? Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ditunggu jawaban Anda dan masalah-masalah yang akan menjadi topik kita di episode berikutnya. Silahkan memanfaatkan program ini untuk berlatih, berinteraksi dengan Allah, yang dengan cara itu insya Allah akan memberikan
kemampuan life skill kepada kita, problem solving di dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.